Latar belakang. Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah tanaman aren. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo tahun 2018 bahwa produksi gula aren pada tahun 2017 sebanyak 137.000 kg. Salah satu potensi sumber daya alam yaitu tanaman aren atau yang biasa disebut dengan Arenga pinnata. Tanaman aren memiliki banyak manfaat, salah satunya nira yang dihasilkan dari bunga jantan. Nira aren dimanfaatkan oleh masyarakat diolah menjadi gula merah konvensional atau tradisional. Pengolahan gula merah dengan metode tradisional yang belum disertai dengan pengontrolan suhu pemasakan dapat menyebabkan karamelisasi berlebihan yang menyebabkan warna gula merah yang dihasilkan terlalu pekat. Suhu pemasakan yang tidak dikontrol dapat mengakibatkan rusaknya sukrosa. Kandungan sukrosa merupakan faktor penting atau penentu standar kualitas gula merah, sehingga sukrosa dalam nira juga harus dijaga supaya tidak mengalami inversi. Inversi sukrosa dapat terjadi karena suhu yang tinggi dan pH yang terlalu basa. Selanjutnya pada tinjauan pustaka yaitu nira aren dan gula aren. Nira aren merupakan salah satu sumber bahan pangan dalam pembuatan gula. Pohon aren umumnya dijumpai tumbuh secara liar atau tidak ditanam orang. Hampir semua bagian dari pohon ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi mulai dari bagian-bagian fisik pohon maupun dari hasil-hasil produksinya. Kemudian ada gula aren. Gula aren adalah produk hasil pemekatan nira aren dengan panas atau pemasakan sampai kadar air yang sangat rendah sehingga ketika dingin produk mengeras. Pembuatan gula aren hampir sama dengan sirup aren. Nira dipanaskan sampai kental sekali, setelah itu cairan gula kental tersebut dituangkan ke dalam cetakan dan ditunggu sampai dingin. Pembuatan gula aren ini juga mudah dan dapat dilakukan menggunakan peralatan yang sederhana. Selanjutnya parameter pengamatan. Tingkat kemanisan. Pengukuran tingkat kemanisan dilakukan dengan menggunakan AB refraktometer. Sampel di mortar kemudian ditimbang sebanyak 1 gram. Aquades ditambahkan pada sampel sebanyak 9 ml dan dikocok sampai homogen. Kemudian lakukan pengujian menggunakan refraktometer. Sebelum digunakan, permukaan prisma refraktometer dibersihkan dahulu dengan alkohol dan tisu. Setelah itu, cairan gula aren diteteskan ke permukaan prisma sampai memenuhi media. Refraktometer ditutup dan diamati tingkat kandungan gulanya. Tingkat kemanisan dinyatakan besarnya dalam Brix atau gram sukrosa per 100 gram sampel, yang sebanding dengan persentase sukrosa dalam sampel. Semakin tinggi nilainya, menunjukkan semakin tinggi kandungan gulanya dan rasa semakin manis. Kemudian pada uji organoleptik. Pengujian organoleptik dimulai dengan mengumpulkan panelis, kemudian diberikan arahan, maksud, dan tujuan dilakukan uji organoleptik. Menurut Setyaningsih et al. Pada tahun 2010, pengujian sensorik merupakan uji metode ilmiah yang menggunakan ukuran hedonistik untuk mengukur, menganalisis, dan mengubah tanggapan terhadap produk yang dihasilkan melalui rasa, sentuhan, penciuman, penglihatan, dan pendengaran. Hasil dan pembahasan. Dari grafik di samping ini dapat kita lihat bahwa rata yang dihasilkan oleh sampel P1, P2, dan P3, yaitu pada sampel P1 memiliki rata-rata nilai Brix 43,7, sampel P2 memiliki rata-rata nilai Brix 48,5, dan sampel P3 memiliki rata-rata nilai Brix 43. Hal ini disebabkan karena nira sudah berfermentasi sehingga menyebabkan gula aren yang dihasilkan memiliki tingkat kemanisan yang rendah.
Kemudian dari hasil uji hedonik pada gambar ini dapat dilihat bahwa penilaian yang sangat paling baik menurut panelis adalah gula aren yang diolah dengan suhu pemasakan 60 derajat Celcius dibandingkan dengan pemasakan suhu 70 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Sedangkan menurut Maharani et al. Tahun 2013, rasa gula merah yang dihasilkan dari pemasakan dengan suhu 80 derajat Celcius merupakan rasa gula merah yang paling baik. Hal ini disebabkan oleh proses pemasakan yang terlalu lama sehingga menyebabkan terjadinya reaksi karamelisasi yang berlebihan, sehingga gula aren yang dihasilkan memiliki rasa pahit. Pada aroma grafik di atas menunjukkan nilai rata-rata yang sangat berbeda antara P1, P2, dan P3. Tingkat kesukaan aroma yang lebih disukai panelis adalah sampel P1 dibandingkan dengan sampel P2 dan P3. Hal ini disebabkan karena proses pemasakan yang terlalu lama sehingga menyebabkan sampel P3 gosong sehingga aroma yang dihasilkan kurang bagus. Selanjutnya pada tekstur. Tekstur grafik yang di atas ini menunjukkan perbedaan nyata di mana P1 memiliki rata-rata 3,90, P2 4,60, dan P3 4,03. Hal ini menunjukkan tekstur yang dihasilkan P2 cenderung lebih baik daripada P1 dan P3. Menurut Sinta et al. Pada tahun 2014, semakin tinggi suhu pemasakan, maka semakin baik warna, rasa, dan tekstur atau kekerasan gula aren. Adanya pemanasan menyebabkan tekstur gula aren yang dihasilkan menjadi lebih baik atau keras. Tekstur gula aren dipengaruhi oleh kandungan sukrosa dalam gula. Semakin tinggi kadar sukrosa dalam gula, semakin keras atau baik tekstur gula aren yang dihasilkan. Akan tetapi, gula aren pada perlakuan 3 yang dihasilkan memiliki tekstur yang sangat keras. Hal ini dipengaruhi oleh suhu yang terlalu tinggi sehingga gula yang dihasilkan menjadi gosong. Oleh karena itu, perlu suhu pemasakan gula aren yang tepat. Dari grafik di atas menunjukkan nilai rata-rata dari P1 4,93, P2 4,60, dan P3 4,03. Hal ini menunjukkan tingkat kesukaan panelis terhadap warna gula aren P1. Warna yang dihasilkan dari produk P1 lebih baik daripada warna yang dihasilkan P2 dan P3. Warna yang dihasilkan P3 lebih hitam dikarenakan oleh proses pemasakan yang terlalu lama sehingga menyebabkan warna dari gula aren berwarna hitam pekat. Langkah pertama yaitu menyaring nira ke dalam gelas ukur. Setelah itu kita tuangkan ke dalam wajan, lalu diukur suhunya menggunakan termometer dan diaduk-aduk sampai menggumpal seperti ini. Kemudian kita matikan api dalam tungku dan kita saring atau kita taruh ke dalam wadah. Inilah hasil akhir dari produk gula aren.